Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuhan dan Nona. Bab 939 200 di bawah naungan malam. Chu Chen duduk bersila dan terus memahami seni menggunakan pedang. Dia baru saja mulai mempelajari dasar-dasarnya, dan Chu Chen ingin melihat apakah teknik pedang sejati benar-benar dapat menjangkau langit dan bumi serta menjelajahi dunia. Suatu malam telah berlalu, di atas tumpukan bunga plum, Chu Chen melakukan gerakan telapak naga abadi. Kekuatan telapak tangan yang dahsyat itu bagaikan seekor naga yang muncul dari dalam laut, ganas dan kuat. Kekuatan telapak tangan membombardir udara, menimbulkan suara keras. Di seberang tumpukan bunga plum itu ada Liu Siwan yang tidak mau kesepian dan berteriak ingin keluar sejak pagi. Liu Siwan juga memperhatikan telapak tangan naga pengembara abadi milik Chu Chen dengan saksama. Tadi malam, dia meremehkan telapak naga pengembara milik Chu Chen. Tetapi karena Chu Chen memahami teknik pengendalian pedang dalam waktu singkat, Liu Siwan harus memandang Chu Chen dengan mata baru dan mengamati keterampilan Chu Chen dengan saksama. Benar saja. Setelah pandangan ini, Liu Siwan merasa bahwa teknik telapak tangan yang ditunjukkan oleh Chu Chen mengungkapkan perasaan yang aneh, tetapi khususnya Liu Siwan juga tidak bisa menjelaskannya. Setelah melakukan serangkaian telapak tangan naga pengembara abadi, Chu Chen berhenti, berkeringat deras, dengan senyum di wajahnya. Latihan itu tidak berhenti sepanjang malam dan membuahkan hasil. Teknik pengendalian pedang dikuasai sampai tingkat tertentu. Meskipun kekuatan yang dikeluarkan oleh telapak tangan abadi naga pengembara belum meletus, Chu Chen yakin kekuatan itu akan meletus dalam beberapa hari. Semuanya berjalan ke arah yang baik. Hidup seharusnya seperti ini. Siwan, apakah kamu sudah memberitahu mereka tentang departemen baru? Chu Chen bertanya. Ingatlah untuk tidak menggunakan kekerasan. Ini adalah situasi sukarela. Jika ada yang tidak bersedia, mereka dapat mengajukan masalah itu sendiri. Mereka semua setuju dengan senang hati. Liu Siwan berkata, sebenarnya, kita telah tertidur selama 2000 tahun. Setelah bangun, kita dapat berkumpul bersama dan memiliki rumah. Semua orang sangat bahagia. Ngomong-ngomong, apa nama departemen kita? Tepat saat Chu Chen hendak menjawab, telepon selulernya berdering. Beruntungnya, ternyata Chu Kaiping yang menelepon. Kau akan segera tahu. Chu Chen menjawab telepon. Pertama, saya punya kabar baik untuk Anda. Chu Kaiping berkata sambil tersenyum. Setelah kami menyaring, kami menemukan 3 kandidat di antara para tahanan hukuman mati yang dapat menyamai 3 orang yang Anda kirimkan tadi malam. Jika mereka cocok, kami akan segera membuat pengaturan. Ini memang berita baik. Chu Chen merasa gembira. Lagi pula, ini berarti departemen baru mereka tidak akan hanya berisi dia saja, tetapi akan memiliki 3 anggota lagi. Tidak masalah, Chu Chen mengangguk dengan tegas. Karena sifat khusus departemen baru, semua masalah khusus telah ditangani secara khusus. Chu Kaiping berkata dengan suara yang dalam. Pagi ini, semua formalitas telah selesai. Anda adalah pemimpin departemen baru. Tentu saja, Anda adalah satu-satunya anggota untuk saat ini. Anda akan bertanggung jawab atas semua pekerjaan perekrutan anggota departemen baru. Anda memiliki hak bicara mutlak di departemen baru.
dan keputusan apapun hanya perlu dikoordinasikan dengan saya dan Kepala Luo. Chu Kaiping jelas mengetahui karakter Chu Chen, jadi Chu Chen tentu saja puas dengan pengaturan ini. Apa nama departemen barunya? Chu Chen bertanya. Karena anggota departemen baru semuanya berasal dari 2000 tahun yang lalu, jadi Chu Kaiping berhenti sejenak dan mengucapkan kata demi kata, nama departemen baru adalah 2000. Chu Chen tertegun, 2000 dan 0, nama ini terlalu langsung dan ringkas. Datanglah dan ambil dokumen terkait dan hal-hal lainnya saat Anda tiba di Beijing. Chu Kaiping menutup telepon. Dia sibuk dengan perjanjian pertukaran dan bantuan timbal balik dengan berbagai negara baru-baru ini dan tidak punya waktu luang. Chu Chen memandang Liu Siwan. Karena kamu berasal dari 2000 tahun yang lalu, nama departemen baru kita adalah 2000. 2000. Liu Siwan terus mengulang nama itu pelan. Semangat primordial dari 2000 tahun lalu terbangun dalam masyarakat modern. Mustahil untuk tidak mengenang masa lalu. Nama 2000 memiliki arti yang sangat penting bagi mereka. Suara Liu Siwan menjadi semakin keras. Dan jiwa berbentuk pedang itu meledak dengan cahaya yang sangat terang. Tiba-tiba, jiwa yang berbentuk pedang itu membubung ke angkasa. Ujung tajamnya terlihat dan menebas ke bawah. Memanggil, 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 debu beterbangan dan energi pedang ada di mana-mana. Liu Siwan mendarat di tumpukan bunga plum. Angin kencang bertiup dan debu berangsur-angsur menyebar. Di tanah, energi pedang tajam melesat lurus ke langit. 2000 tercetak di tanah. Chu Chen berjalan mendekat, mengambil teleponnya, dan mengambil foto. Tulisan tangannya bagus. Saya akan mencetaknya. Keempat kata ini akan menjadi logo departemen baru kita. Keempat kata ini akan dicetak di kantor, sertifikat, seragam, dan lain-lain di masa mendatang. Jiwa Liu Siwan melayang. Chu Chen, terima kasih banyak. Mulai sekarang, 2000 akan menjadi rumah bagi jiwa-jiwa kita dari 2000 tahun yang lalu. Tepat saat Chu Chen hendak menjawab, jiwa Liu Siwan terbaring dan mendesah. Alangkah menyenangkannya jika kita bisa minum bersama di saat yang indah ini. Pendekar pedang pemabuk yang hanya tampan selama 3 detik, Chu Chen mengeluarkan sebotol anggur merah penyempurna jiwa. Tidak apa-apa, aku akan meminumnya agar kau melihatnya. Liu Siwan, selanjutnya, pemandangan aneh muncul di tepi Danau Song. Chu Chen sedang minum, dan Dewa Master Pedang berputar di sekelilingnya, menusuknya dari waktu ke waktu untuk melampiaskan ketidakpuasannya, tetapi dia enggan pergi. Saat Chu Chen sedang minum, berita tentang pembentukan departemen baru Biro Operasi Khusus juga menyebar ke seluruh Biro Operasi Khusus. 2000. Banyak orang yang menyadari betul apa artinya mewakili departemen baru ini. Departemen baru ini baru saja dibuat, tetapi telah melampaui Skynet. Mulai sekarang, tujuan akhir anggota Departemen Operasi Khusus adalah 2000. Tentu saja, semua orang juga mengerti bahwa karena sifat khusus nama ini, sangat sulit untuk memasuki tahun 2000. Sangat jarang bagi Chu Chen menerima pesan dari Jiang Kufeng. Saudara Feng telah mengabaikannya selama kurun waktu ini. Jiang Kufeng berkata singkat, "Selamat, 2000. Chu Chen langsung mengerti apa yang dimaksud Saudara Feng.
Paruh pertama kalimat tersebut mengucapkan selamat kepada Chu Chen, dan paruh kedua mengungkapkan keinginan untuk bergabung dengan tahun 2000. Chu Chen menjawab, "Ayolah, Saudara Feng, ambang batas 2000 adalah alam transformasi ilahi." Di lautan luas, Jiang Kufeng, berpakaian hitam, berdiri di belakang Hiu Ah Dai. Saat dia melihat pesan itu, matanya langsung panas. Ambang batas adalah departemen baru di alam transformasi ilahi. Disinilah dia ingin tinggal. 2000 akan menjadi tujuan terbarunya. Tempat ini seharusnya punya tempat untuk Jiang Kufengku. Jiang Kufeng berharap departemen tempat dia bekerja akan menunjukkan 2000 di kartu identitasnya. Jiang Kufeng segera menginjak Ah Dai dan bergegas ke laut dalam. Dia menemukan situs dari era prajurit kuno di laut dalam. Dia merasa pasti ada peluang di dalam, tetapi juga bahaya. Jiang Kufeng ragu-ragu akhir-akhir ini, tidak tahu apakah harus masuk dan menjelajah. Tapi sekarang, aku sudah memutuskan. Jiang Kufeng bertekad dan bergerak maju dengan berani. Bab 940 Arti Ritual Biro Operasi Khusus mendirikan Departemen Baru, 2000. Bagian dalamnya telah meledak, dan banyak sekali orang ingin memasuki 2000. Selain hal-hal lain, jika kita dapat mengikuti sinyal-sinyal mara bahaya terkini dari berbagai negara, niscaya ini akan menjadi tur dunia. Pemandangannya tak berujung, namun, ambang batas 2000 terlalu tinggi. Menurut informasi yang dirilis dalam Biro Operasi Khusus, Chu Chen adalah satu-satunya komandan yang tersisa di seluruh departemen baru. Belum ada anggota kedua, tidak seorang pun di dunia luar yang tahu tentang departemen baru Biro Operasi Khusus. Tetapi ada satu orang yang menerima ranting zaitun yang dilemparkan oleh Chu Chen. Mantan gadis suci Istana Baihua, Liu Ruyan. Secara kebetulan, Chu Chen baru saja mengirim Liu Siwan kembali ke Changtianbei dan berencana untuk mengekstraksi 3 jiwa yang telah menemukan tubuh fisik yang cocok ketika Liu Ruyan menelepon. Liu Ruyan menerobos ke alam transformasi ilahi. "Selamat, Suster Liu," Chu Chen tersenyum. Pencuri besar Huoyan telah memasuki alam transformasi ilahi. Orang yang cemerlang seperti itu harus direkrut ke level 2000. Chu Chen ingin membangun Departemen Operasi Khusus baru 2000 menjadi kekuatan terkuat di dunia. Yang mengejutkan Chu Chen, saat dia memberikan undangan, Suster Liu menyetujuinya tanpa keraguan. "Saudari Liu, mengapa Anda tidak bertanya berapa gaji bulanannya? Dan apakah ada 5 asuransi dan 1 dana?" Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Liu Ruyan menatap Chu Chen dengan tatapan kosong dari kejauhan. "Pokoknya, jangan lupa kartu identitasku. Nanti aku kirimkan fotonya kepadamu." Bersih dan rapi, Chu Chen tidak menyangka bahwa anggota pertama selain 2000 bukanlah jiwa dari 2000 tahun lalu, melainkan Liu Ruyan. Chu Chen segera menyerahkan informasi Liu Ruyan. Mulai hari ini, Liu Ruyan juga menjadi anggota Departemen Operasi Khusus. Tentu saja, dia hanya di bawah kendali Chu Chen. Hal yang sama terjadi pada anggota 2000 lainnya. Bahkan Chu Kaiping hanya bisa memberi perintah kepada anggota 2000 melalui Chu Chen. Itulah kewenangan departemen baru. Tak lama kemudian, seluruh anggota Biro Operasi Khusus menerima pesan tentang anggota baru pada tahun 2000.
Liu Ruyan, perempuan, dalam keadaan transformasi ilahi. Nama kode, Fire Swallow. Mengenai poin terakhir, Chu Chen bertanya kepada Liu Ruyan tentang pendapatnya, dan dia tidak keberatan dengan kata-kata Fire Swallow yang muncul di latar belakang Biro Operasi Khusus. Namun, kemunculan kedua kata ini langsung menimbulkan kegemparan dalam Biro Operasi Khusus. Burung layang-layang api, ini, si pencuri gagah berani Fire Swallow. Pencuri ksatria burung walet api adalah seorang wanita. Alam transformasi ilahi, kandungan emas 2000 benar-benar terlalu tinggi. Orang pertama yang bergabung dengan 2000 sebenarnya adalah pencuri kesatria yang terkenal di dunia, Fire Swallow. Saya khawatir hanya Menteri Chu yang dapat mengundang pencuri ksatria burung walet api untuk bergabung dengan 2000. Sebelum hari ini, tidak ada yang pernah mendengar tentang pencuri ksatria burung walet api. Chu Chen menerima banyak panggilan ucapan selamat. Salah satu di antara mereka tentu saja Jiang Yingtao. Menteri Chu, bisakah Anda menggunakan pintu belakang untuk mengizinkan saya bergabung dengan 2000? Suara Jiang Yingtao sangat menawan. Paling buruknya, aku akan membiarkanmu memanfaatkanku. Chu Chen mundur, tidak dapat menahan godaan Tao Jie. Jiang Yingtao juga menutup telepon sambil tersenyum. Si Tu Jing datang dan berkata, "Hei, Saudari Tao, bagaimana jika Menteri Chu benar-benar menyetujuinya?" Jiang Yingtao terkejut dan meludah. "Jangan bicara omong kosong, bagaimana jika itu kamu? Jika aku jadi dia, aku akan segera menelanjangi diriku dan menunggu Menteri Chu memberiku bantuan." Si Tu Jing menjawab sambil tersenyum. Jiang Yingtao memutar matanya ke arahnya. "Dasar jalang, cepatlah bekerja. Meskipun kita tidak memiliki kesempatan untuk bergabung dengan 2000, pekerjaan kita saat ini berhubungan langsung dengan Menteri 2000. Jika terjadi kesalahan, tidak akan ada gunanya bahkan jika kamu menelanjangi diri." Si Tu Jing bergegas pergi. Jiang Yingtao memikirkan apa yang baru saja dikatakan si Tu Jing dan tidak bisa menahan tawa. "Lepaskan dirimu, gadis kecil ini sangat tangguh." Chu Chen telah berangkat ke ibu kota. Berjalanlah dengan keindahan. Di pesawat, Chu Chen berkomunikasi dengan 3 jiwa. Di antara 3 jiwa yang berhasil dicocokkan, salah satunya adalah pendekar cincin emas, Xiao Kun. Setelah menerima berita ini, Xiao Kun sangat gembira. Ini berarti mereka benar-benar terlahir kembali. Ketiga jiwa itu menyatakan bahwa mereka siap mengikuti perintah Chu Chen kapan saja. Bandara Beijing. Ada banyak sekali orang. Chu Chen tidak sengaja menyembunyikan keberadaannya. Berita bahwa ia naik pesawat di bandara Yancheng dengan cepat menyebar ke seluruh internet. Tak lama kemudian beberapa orang berspekulasi bahwa Chu Chen akan pergi ke Beijing. Lagi pula, besok adalah upacara pemberian medali negara kepada Chu Chen. Banyak penggemar secara spontan datang ke bandara untuk menyambut Chu Chen. Benar saja, saat Chu Chen dan Song Yan berjalan keluar bergandengan tangan, kerumunan orang menjadi bersemangat dan heboh. Mereka semua meneriakkan nama yang sama secara serempak. "Pahlawan Chu, pahlawan Chu, pahlawan Chu." Chu Chen awalnya juga kaget dengan pemandangan itu. Tetapi ketika melihat para penggemar, meskipun antusias dan tidak terkendali, tetap menjaga ketertiban dengan sadar dan tidak ada seorang pun yang bergegas maju, Chu Chen merasa lega dan menyapa semua orang.
Pada saat yang sama, Chu Chen juga memperhatikan banyak spanduk. Selamat kepada Ten Ju atas kemenangannya dalam medali pertahanan negara. Pahlawan yang melindungi negara layak mendapat gelar itu. Pahlawan muncul dari tanah Cina, dan sang pahlawan Truman membawa kejayaan bagi Cina. Ada banyak spanduk, Chu Chen terpesona dengan apa yang dilihatnya. Tetapi yang membuatnya senang adalah dia tidak melihat spanduk yang dikenalnya seperti "Beristirahatlah dengan tenang, pahlawan Chu." Tingkat budaya orang Tiongkok kita masih tinggi, Chu Chen menyukainya. Chu Kaiping juga mengatur upacara berstandar relatif tinggi untuk Chu Chen. Pejabat senior Biro Operasi Khusus secara pribadi memimpin konvoi untuk menyambut Chu Chen. Ketika mereka melihat Chu Chen keluar, banyak orang yang berdiri di depan mobil mengangkat tangan dan memberi hormat. Semua orang di sekitar merasakan suasana tiba-tiba menjadi tegang, dan penghormatan sederhana itu merupakan tanda penghormatan tertinggi. Setelah Chu Chen mengangkat tangannya untuk memberi hormat, dia masuk ke mobil sambil bergandengan tangan dengan Song Yan. Di garis depan terdapat pengawal tamu negara yang kuat. Mereka terlatih dengan baik dan duduk rapi di atas sepeda motor besar, mengawal mobil Chu Chen di belakang. Rasa upacara ini, bukankah ini terlalu menonjol? Chu Chen terbiasa dengan adegan besar, dan tiba-tiba merasa sedikit terkendali. Jangan lupa, kalian tidak pulang untuk tujuan biasa. Kalian di sini untuk menerima medali pertahanan negara. Song Yan berkata, semakin tinggi makna upacara, semakin penting medali pertahanan negara. Ini baru permulaan. Upacara penganugerahan medali pertahanan besok pasti akan menjadi pusat perhatian dunia. Sepanjang perjalanan, Chu Chen memang merasakan perbedaan perjalanan ke ibu kota ini. Tempat di mana dia dan Song Yan akan menginap malam ini adalah Wisma Negara. Begitu tiba di Wisma Negara, Chu Chen bertemu dengan Chu Kaiping. Paman kedua, ini terlalu megah, Chu Chen masih sedikit tidak nyaman. Chu Kaiping tertawa. Besok saat aku menganugerahkanmu medali pertahanan negara, itu akan disebut upacara besar. Bagaimana menurutmu? Apakah ini pertama kalinya kamu merasakan upacara seperti ini? Chu Chen memikirkannya dan mengangguk. Cukup, bangga, ini adalah rasa bangga yang berasal dari darah. Chu Kaiping menepuk bahu Chu Chen dan berkata, ayo kita coba pakaiannya. Aku sudah menyiapkannya untukmu semalaman. Hei, kenapa ada pola pedang di lengan bajumu? Terlalu jelek, terlalu jelek. Chu Chen segera mengulurkan tangan dan memegang pedang itu. Jangan impulsif. Paman kedua saya tidak dapat berbicara.